Pak Dani, ada matematika tak Pak nanti Pak? Hari ini enggak ada, hari ini just thematic and conversation, you know. Hari ini hanya tematik dan conversation. Sekarang kita buka pembelajaran keempat. Kelihatan ya ini ya. Kalian juga boleh simak di buku kalian sendiri. Coba kamu amati jenis usaha di sekitar lingkunganmu, jenis usaha di Indonesia sangat beragam. Penduduk yang tinggal di pesisir sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Lalu sebagian perdagangan, hasil laut, usaha apa saja yang ada di Indonesia, kamu akan menemukannya di bawah ini. Yang A, jenis usaha masyarakat Indonesia. Can you help me, Jason? Can you read jenis usaha masyarakat Indonesia? Bisa membacakan itu yang bagian A, jenis usaha masyarakat Indonesia, Jason? Ya. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Dengan manfaatnya, kekayaannya, sumber daya alam tersebut memuncullah berbagai macam usaha yang dilingkungkan masyarakat. Usaha yang paling banyak dikembangkan masyarakat Indonesia adalah pertanian. Orang yang bekerja di bidang pertanian disebut petani. Petani di pedesaan biasanya menghuni kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan padi, sayur, dan palawija. Ada usaha pertanian yang dikelola oleh perusahaan besar. Usahanya dengan skala besar, tujuannya untuk menghasilkan tanaman produk. Sebagai contoh, perkebunan, hortikultura, berkebun teh, kopi, kepada sawit, kelapa, dan kakao. Apakah seluruh wilayah Indonesia sesuai untuk menambahkan kegiatan Mengembangkan disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya? Apa ada saja usaha tersebut indah? Disampaikan untuk menemukan jawabannya. Buatlah ringkasan informasi penting pada laman tersebut sebagai sumber belajar. Oke. Felix, can you help me untuk memfotokan di sini kan ada QR code ya? Ada barcode itu loh. Kamu fotokan, kirimkan ke WA saya ya. Saya akan scan itu. Ini gambar saya nggak terlalu jelas soalnya. Oke, Pak. Saya tunggu. Pak Dani, kalau kelihatan ininya tulisannya nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, tapi yang penting bagian kode QR code ini jelas ya. Ya, Pak.
Sudah bisa, Felix? Sebentar, Pak. Oke. Sambil Felix memfotokan, sekarang kita bahas. Oh, sudah. Pak, boleh izin ke toilet? Yo, Cino. Pak, jelas ya, Pak. Sebentar, saya cek dulu ya. Saya scan. Semoga bisa. Bisa diulang sekali lagi, Felix, supaya nggak ada tekuannya, Felix. Ya, Pak, sebentar. Maksudnya enggak ada tekuan bukunya ya, Pak? Ya, bukunya itu kan kayak ngelipat gitu ya. Kayak melengkung gitu. Atau Felix potong itu ya, Pak? Enggak, Saya sudah posisinya foto, biar... saya... Oh, jangan dipotong, Eman. Bukunya aja ditekuk agak pinggir seret gitu, jadi nanti kan posisi barcode-nya datar. Oh, Nando memfotokan juga. Sebentar, dulu. Tak cekin dulu. Saya juga, Pak. Siapa? Saya juga bisa, Pak. Bisa. Nggak usah banyak-banyak, satu aja. Saya itu kan hanya perlu scan. Oh, sudah ketemu. Sudah bisa. Sudah saya scan. Makasih ya, Ndo. Felix. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, sebentar. Metik. Oke, kembali lagi kita bahas di sini. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam tersebut, muncullah berbagai macam usaha yang dilakukan masyarakat. Kegiatan usaha bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat yang beragam. Usaha yang paling banyak dikembangkan masyarakat Indonesia adalah pertanian. Dari sini, makanya Indonesia itu disebut dengan negara agraris. Pertanian adalah usaha mengelola tanah dan menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat. Orang yang bekerja di bidang pertanian disebut dengan petani. Petani di pedesaan biasanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menanam padi, sayuran, palawija. Palawija itu contohnya ubi-ubian, itu termasuk bagian dari palawija. Ada usaha pertanian yang dikelola oleh perusahaan besar. Usaha dengan skala besar bertujuan untuk menghasilkan tanaman produksi. Sebagai contoh, perkebunan hortikultura, perkebunan teh, kopi, kelapa sawit, dan kakao. Apakah seluruh wilayah Indonesia sesuai mengembangkan kegiatan pertanian? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, muncul berbagai usaha yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya. Apa saja usaha tersebut? Kita pindai QR code di samping untuk menemukan jawabannya. Potah ringkasan informasi penting pada laman tersebut sebagai sumber belajar. Oke, Pak Dani akan share screen untuk yang dari QR tadi. Ini isinya dari QR code itu ketika sudah kita scan. Kalian boleh itu scan pakai scan Go ya, kalau ingin scan.
Jadi di situ buku itu kan ada barcode-barcode-nya. Barcode-nya itu di-scan pakai scan Go bisa. Jenis usaha yang berkembang di Indonesia. Jenis usaha yang berkembang di Indonesia selain pertanian sebagai berikut. Yang pertama, usaha di bidang perindustrian. Industri adalah jenis usaha untuk menghasilkan barang baru atau mengolah bahan baku, bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Kegiatan industri menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Contoh usaha di bidang industri adalah kerajinan mebel, pembuatan kain tenun, perusahaan mobil, sepatu, dan industri bahan pangan. Sedangkan usaha di bidang perdagangan. Pedagang adalah orang yang menjual barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lainnya. Pedagang mengumpulkan barang dari produsen, kemudian barang tersebut dijual kepada konsumen. Pedagang disebut juga distributor karena pedagang membeli barang dari produsen untuk dijual kembali. Pedagang mendapat keuntungan dari selisih harga barang yang dibeli dengan harga penjualannya. Nah, oleh karenanya pedagang itu ada juga yang menyebut sebagai distributor karena kalau pedagang itu dia membuat sendiri. Tapi ada yang disebut dengan reseller. Reseller itu misalkan Felix yang memproduksi barang, habis itu dikirim ke Nando. Nandonya nanti yang bagian menjualkan. Jadi Felix menjual ke Nando, habis itu Nando menjual ke konsumen. Itu berarti Nando disebut sebagai reseller. Felixnya disebut distributor. Begitu. Nah, awal mula terjadi proses perdagangan itu adalah dengan sistem barter. Jadi tidak dengan sistem uang, tidak dengan misalkan Felix jual sarung harganya 70.000. Tidak dengan uang begitu. Dulu misalkan Felix punya beras, terus Nando punya misalkan bawang merah, terus ditukar. Ditukar ya Pak ya, barter ya, tukar. Barter, ditukar. Jadi bawang merah seberapa ditukar dengan berasnya itu seberapa. Jadi sepakati harganya, disepakati banyaknya gitu. Itu sistem itu namanya sistem barter. Sekarang berkembang menjadi ada alat tukar yang paling alat transaksi yang mungkin lebih fleksibel, yaitu menggunakan uang tunai. Bentuknya ya bisa kertas, bisa koin. Sekarang lebih berkembang lagi, transaksi bisa pakai OVO, bisa pakai Dana, bisa pakai dompetku, bisa pakai ShopeePay, bisa pakai macam-macam, ATM bisa. Ya, jadi sekarang nggak perlu lagi megang uang pun bisa, jadi uangnya dibuat transaksi secara online. Ini perkembangan sistem perdagangan. Kalian kalau misalkan punya uang disimpannya di ShopeePay atau di OVO, nanti mau beli apa tinggal scan, sudah enak itu. Jadi kembaliannya nggak perlu nerima kembalian karena pas. Yang ketiga, usaha di bidang jasa. Usaha jasa adalah usaha yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Jenis pekerjaan yang berhubungan dengan jasa antara lain dokter, jasa keuangan, guru, pengacara, tukang pos. Pernahkah kamu bepergian menggunakan kendaraan umum? Jasa transportasi merupakan usaha pelayanan untuk mengangkut orang barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh jasa transportasi itu banyak, perusahaan bis, kapal laut, pariwisata, serta pengiriman barang atau paket. Jadi setidaknya ada 3 jenis usaha ini. Yang pertama bidang perindustrian, yang kedua bidang perdagangan, yang ketiga bidang jasa. Contoh misalkan mamanya Felix jualan makanan, itu bidang apa? Perdagangan. Perdagangan. Contoh misalkan papanya Nando jualan motor, berarti apa? Bidang apa? Perindustrian. Oh, jualan motor kok, jualan. Bidang jasa. Perdagangan, jual kok. Kan punya barang terus dijual. Tuh.
Kecuali kalau misalkan papanya Nando bekerjanya sebagai montir, memperbaiki motor, mobil. Berarti itu baru jasa. Misalkan lagi tukang potong rambut, itu jasa. Gitu ya. Jadi ada 3, bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan jasa. Itu usaha-usaha. Oke, saya lanjutkan lagi ke sini. Yang berikutnya, informasi penting pada teks non-fiksi. Teks non-fiksi memuat informasi penting yang ingin disampaikan kepada viewer, pembaca, pelihat. Informasi penting teks non-fiksi dapat kamu temukan pada peristiwa yang dibicarakan pada teks tersebut. Kamu dapat melakukan beberapa langkah berikut untuk menentukan informasi penting teks non-fiksi. Yang pertama, langkahnya bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermati tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, temukan pokok-pokok informasi dalam teks dan tandai informasi tersebut. Yang keempat, catat informasi tersebut dalam bentuk poin-poin peta pikiran atau mind mapping. Yang kelima, tuliskan informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan pada teks. Saya lanjutkan. Halaman 21. Kampung Keramik Dinoyo. Desa Dinoyo merupakan salah satu daerah di Kota Malang. Desa Dinoyo dikenal sebagai desa penghasil kerajinan keramik. Bahkan Desa Dinoyo merupakan desa satu-satunya di Kota Malang yang menghasilkan keramik. Desa Dinoyo memiliki sekitar 30 rumah industri keramik. Setiap bulannya, para perajin keramik di Desa Dinoyo mampu memproduksi 2.000 biji keramik dengan model dan motif yang berbeda. Keramik khas Desa Dinoyo pun dijual dengan harga bervariasi, mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah, bergantung ukuran dan motif keramik. Kerajinan keramik di Desa Dinoyo turut membantu meningkatkan perekonomian warga setempat. Saat ini, industri keramik di Desa Dinoyo tidak sesukses zaman dulu. Kini banyak pesaing dari daerah lain dengan motif keramik yang lebih menarik. Selain itu, banyak pula keramik impor dari Cina dengan harga yang sangat murah jika dibanding produk lokal. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah daerah setempat mengajak warga Desa Dinoyo untuk mengembangkan potensi tersebut. Salah satu program yang dikembangkan adalah program Kampung Keramik Dinoyo. Harapannya, keramik produksi Desa Dinoyo dapat diminati masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi yang berada pada paragraf itu, kalian pasti tahu. Nanti kalian boleh mencari informasi pentingnya. Saya sekarang akan tunjukkan aja. Itu, Kampung Dinoyo. Sebentar ya, masih proses loading YouTube. Saya share ya. Kampung Keramik. Silahkan. Kalian beli. Minggu ini pasar ringnya itu berapa, tahun berapa, Kalau menurut pasar ring itu apakah ada perubahan atau enggak?
Sekarang saatnya kita lihat sesuatu yang lebih keras ya. Bentuknya macam-macam. Ada yang mirip boneka, gelas, mirip tabung LPG, atau guci seperti ini. Semuanya terbuat dari keramik nih guys. Di Malang, sentra keramik seperti ini ada di kampung wisata keramik di Noyo. Hampir semua rumah di sepanjang jalan ini bermata pencaharian sebagai pengrajin atau penjual keramik. Cikal bakal kampung wisata keramik di Noyo ini udah ada sejak tahun 30-an loh. Saat itu, produk-produk keramik masih berupa gerabah. Kemudian tahun 50-an mulai merambah ke bentuk porselen yang terus berkembang sampai sekarang. Untuk membuat keramik jenis porselen butuh setidaknya 4 unsur dalam bahan tanah guys. Ada kaolin, feldspar, kuarsa, dan ball clay. Kebanyakan bahan-bahan ini didatangkan dari Malang Selatan guys. Soalnya di sana beberapa unsur tadi udah ada tuh, terutama kaulinnya. Kalau zaman dulu bahannya diolah sendiri dari tanah mentah. Kalau sekarang udah jauh lebih mudah, bahannya udah jadi. Jadi bahan yang udah jadi ini tinggal dicairkan dalam tabung. Soalnya keramik atau porselen akan kita buat dengan teknik cetak. Makanya harus disaring biar benar-benar halus tuh. Oh iya, saat bahan dicairkan, kadar airnya harus berkisar 30% ya guys. Tidak boleh lebih ataupun kurang. Salah satu kelebihan teknik cetak seperti ini adalah soal efektivitas guys. Bisa jauh lebih rapi dan lebih cepat tuh. Tapi biasanya harus dalam porsi yang cukup banyak. Karena sayang, bikin cetakannya kalau cuma 1 atau 2 biji. Cetakannya biasanya menggunakan gypsum seperti ini. Bahan gypsum ini udah banget nyerap air. Nih, setelah bahannya dimasukkan ke dalam cetakan, gak butuh waktu terlalu lama. 5-10 menit udah mulai menempel di dinding cetakannya. Kalau udah menempel dan mulai mengental, tumpahkan sisa bahannya. Biar bagian dalamnya bisa ada lubangnya. Soalnya digunakan hanya bagian tepinya. Setelah proses penumpahan seperti ini, tunggu sekitar 10 menit lagi, baru deh bisa dilepaskan dari cetakannya. Proses berikutnya adalah pengeringan. Calon keramik yang udah keluar dari cetakannya dijemur sekitar setengah hari sampai kering. Kalau keramik yang dibentuk dengan cara cetak, bisa dijemur di bawah matahari langsung. Nggak bakal pecah ya guys, kecuali kalau keramik yang dibentuk. Biasanya rawan retak atau pecah saat dijemur. Kalau udah kering, proses berikutnya adalah penyempurnaan bentuk. Dari hasil cetakan, biasanya ada bagian-bagian yang lebih atau bleberan tuh. Makanya harus dirapikan dengan cara dikerik seperti ini. Biar permukaannya benar-benar halus, harus gosok dengan spons yang udah dibasahi dengan air seperti ini. Semacam kayak di amplas guys. Tapi karena ini tanah liat, jadi harus dengan spons yang halus deh. Tahap berikutnya adalah pewarnaan. Proses yang satu ini harus dilakukan oleh orang yang ahli menggambar guys. Soalnya hampir sama kayak ngelukis tuh. Hanya saja dilakukan di atas tanah liat ini. Bahan pewarna yang digunakan adalah pewarna oksida yang bisa tahan kena panas. Jadi saat dibakar di suhu tinggi nggak bakal hilang. Terakhir, celupkan keramik yang udah diwarnai dengan lapisan glasir. Lapisan ini akan membuat keramik jadi lebih keras dan licin. Hampir sama seperti kaca ya guys. Lapisan ini warnanya akan tetap bening setelah dibakar. Jadi warna yang diberikan sebelumnya akan lebih terlihat dan terlindungi guys. Keramik-keramik ini dibakar dalam tungku khusus yang terbuat dari bata tahan panas. Setelah semua keramik disusun, tutup tungku dan bakar sekitar 10-12 jam sampai mencapai suhu puncak, yaitu 1200 derajat Celcius. Yaps, jauh lebih tinggi daripada keramik biasa seperti gerabah yang udah bisa matang dalam suhu 900 derajat Celcius. Sekarang, bahan bakar pembakaran menggunakan gas LPG ya guys, jadi lebih bersih tuh. Makanya bisa tetap dilakukan di sekitar rumah. Setelah sampai suhu puncak sekitar 10-12 jam, waktu yang sama juga dibutuhkan untuk mendinginkan keramiknya. Makanya total waktu yang dibutuhkan itu sekitar 24 jam. Sampai keramik bisa diambil lagi dari tungkunya. Tuh, jadi hasilnya keren banget kan guys? Saat ini, produk keramik di desa di Noyo ini lebih banyak untuk hiasan atau souvenir. Walaupun pada zaman dulu pernah juga tuh produk fungsional seperti gelas, cangkir, dan sebagainya. Oke, sudah tahu tadi teknik untuk membuat keramik bahan dasarnya dari apa? Bahan dasarnya keramik tadi dari apa? Tanah merah, tanah
liat, Pak. Oke, dari tanah liat ya. Terus ada cairan khusus yang bisa dicelupkan pada finishingnya keramik itu, sehingga ketika dibakar nanti mengkilap. Keramik yang seperti kalian lihat untuk hiasan itu ya mirip juga dengan keramik yang berada di rumah kalian. Rumah kalian itu kan pakai keramik juga. Itu bawahnya itu kan kayak mengkilap gitu, kayak kaca-kaca ya apa gitu. Nah, itu juga sama prosesnya. Bahan dasarnya tetap tanah liat. Oke. Kita lanjutkan. Kampung Dinoyo. Yang bagian bawah, keragaman jenis usaha masyarakat Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui keragaman yang dimiliki masyarakat Indonesia, seperti keragaman agama, suku bangsa, ras, dan budaya. Apakah masih ada keragaman lain dimiliki masyarakat Indonesia? Masyarakat Indonesia masih memiliki keragaman lain yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk keragaman masyarakat Indonesia yaitu keragaman jenis usaha. Keragaman jenis usaha ditunjukkan adanya beragamnya mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, mata pencaharian yang bergerak di bidang jasa meliputi dokter, guru, sopir, montir, tukang ojek, pemandu wisata, pengacara, mata pencaharian yang bergerak di bidang perindustrian seperti perajin mebel, perajin kain tenun, perajin keramik, pembuatan tahu tempe. Adapun mata pencaharian yang bergerak di bidang perdagangan seperti pedagang buah, pedagang pakaian, pedagang roti, dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Keragaman jenis usaha bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Masyarakat yang berada di dataran tinggi dapat memenuhi kebutuhan mendapat pasokan dari nelayan. Ikan berasal dari mendapatkan pasokan dari nelayan yang berada di pesisir. Sebaliknya, masyarakat berasal dari daerah pesisir dapat memenuhi kebutuhan sayur karena mendapatkan pasokan dari petani sayur yang berada di dataran tinggi, seperti wortel, kubis, kentang, dan lain sebagainya. Setiap masyarakat sebaiknya menghormati dan menghargai keragaman jenis usaha dilakukan oleh masyarakat lain. Oke, jadi saling membutuhkan. Oleh karenanya, misal ini di daerah pegunungan, hampir semua bercocok tanam menanam sayuran. Tapi hasilnya mereka tidak mungkin dijual hanya untuk sekelilingnya saja. Kenapa? Karena ya sudah banyak terpenuhi di sana. Nah, akhirnya harus memenuhi siapa? Memenuhi kebutuhan yang di daerah pesisir pantai misalkan. Yang di daerah dataran rendah, yang tidak berpenghasilan sebagai petani atau perkebun. Begitu juga yang di pegunungan, tidak mungkin di pegunungan itu berprofesi sebagai nelayan. Ya sangat jauh sekali kan, harus turun ke laut. Yang akhirnya saling membutuhkan, sehingga profesi masing-masing itu tentunya sangat diperlukan. Contoh lagi apa? Misalkan penambang emas yang berada di Papua, di tanah Papua sana, sangat jauh sekali. Seandainya penambang emas itu berada di setiap wilayah, pasti emas itu harganya sangat murah sekali. Nah, karena jauh, perlu proses yang rumit, perlu proses pengiriman, perlu macam-macam itu, dan jumlahnya sangat terbatas, sehingga harganya semakin melejit. Coba
selain itu, barang-barang yang sekiranya bisa diproduksi oleh lingkungan dengan mudah. Salah satu contohnya garam. Mungkin di setiap orang yang berada di pesisir dengan kondisi cuaca tertentu dapat membuat garam atau dapat bertani garam. Sehingga harga garam itu bisa murah. Nah, hal-hal yang sedemikian ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, oleh kondisi lingkungan setempat. Jadi jenis usaha itu salah satunya memang juga ditentukan oleh kondisi geografis. Bagaimana maksudnya? Misalkan kondisi geografis di pegunungan, dataran tinggi. Nggak mungkin kan di dataran tinggi itu di sana terdapat laut. Lautnya pasti kan di dataran rendah. Nah, berarti nggak mungkin di sana berprofesi sebagai nelayan. Begitu juga pekebun. Pekebun itu ya di daerah yang suhunya rendah. Kenapa? Dengan demikian, tanaman-tanaman yang seperti sayur-sayuran itu dapat tumbuh subur di daerah di daerah dengan suhu rendah dan dataran tinggi. Perlu kalian ketahui, setiap daerah dataran tinggi suhunya akan lebih rendah. Setiap daerah dengan dataran rendah, suhunya akan lebih tinggi. Yang artinya dataran rendah itu lebih panas ketimbang dataran tinggi. Semakin tinggi gunung, maka puncaknya itu semakin dingin. Begitu pula, semakin rendah suatu daerah, maka dia akan terasa semakin panas. Hal itu kadang dipengaruhi karena adanya tekanan udara yang berbeda. Sehingga menyebabkan kondisi suhu itu juga berbeda-beda pula. Oke, kita akan bahas bersama-sama untuk yang bagian ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan usaha di bidang apa? Itu tenun. Tenun itu berarti usaha bidang apa? Perdagangan. No. Oh, Perindustrian. Iya, perindustrian. Nomor 2. Desa makmur terletak di daerah pegunungan. Apa itu? Minta tolong nomor 2 dibacakan. siapa, Pak? Terserah siapapun. Saya. Ya Mario, silakan Mario. Terletak di daerah pegunungan yang gersang. Usaha yang sesuai di masyarakat di desa tersebut adalah pertanian palawija. Oke, pertanian palawija, ubi-ubian, itu bisa. Contoh daerah yang pegunungan tapi gersang, itu contohnya di daerah Babat, Lamongan. Di sana ada namanya Gunung Pegat. Di Gunung Pegat itu ada gunung, tapi tanahnya itu bukan dari tanah liat, melainkan tanahnya itu seperti tanah padas. Nah, di sana yang bisa ditanami memang ya jenis-jenis palawija sama mungkin tembakau, itu masih bisa. Tapi untuk kentang, untuk sayur, untuk buah itu di daerah-daerah yang dingin ya, seperti di Malang, seperti di itu daerah-daerah itu. Lanjut nomor 3. Kita bahas. Pahami paragraf berikut. Hadirnya desa wisata memberi dampak positif terhadap pembangunan ekonomi desa. Penduduk sekitar desa wisata dapat terlibat aktif membangun desa melalui pariwisata. Bahkan desa wisata mampu menekan urbanisasi, pengangguran, dan tingkat kriminal di desa. Informasi penting pada paragraf tersebut adalah fokus utama pembangunan.
apa? Dampak positif, betul. Pembangunan Dampak desa positif. wisata. C berarti ya. Lanjut nomor 4. Bu Nita telah menjalankan usahanya berjualan dodol salak selama 2 tahun. Usahanya berjualan dodol kemudian ditiru para tetangganya. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang ketat. Akibatnya, jumlah penjualan produk Bunita tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Bunita agar usahanya mengalami kemajuan adalah Melakukan inovasi produk. melakukan inovasi produk. Betul. Nomor 5. Perhatikan beberapa mata pencarian berikut. Ada guru, montir, perajin gerabah, pembuat tahu dan tempe. Mata pencarian yang bergerak di bidang industri ditunjukkan oleh angka 3 sama 4. Oke, 3 dan 4. Berarti jawabannya adalah D. Oke, bolehlah. Untuk yang B dan C digunakan sebagai PR. Oke. Oke, Pak Felix nggak ikut bahasa Inggris ya, Pak? Kenapa, Felix? Soalnya HP-nya dipakai Mama. Kan Oke. ada HP Munarso. Remli Narso itu. Ya, itu dipakai pisan. Karena Zoom tapi. Lambe. Ya. Loh, kok Burista Lewat ada YouTube, di Pak. ini ya? Burista kok ada di kelas 5 ya? Melvin itu, Pak. Melvin, Pak. Oh, Melvin. Maitelan. Melvin, bisa minta tolong sampaikan ke Bu Lydia. Bu Lydia bisa masuk ke kelas 5 gitu. Kurang keras. Bisa sampaikan ke Bu Lydia. Bu Lydia bisa masuk ke kelas 5. Oke, Pak. Oke. Oke. I'm waiting you. Asisten. Loh, Pak. Jangan L kok lupa. enggak apa? Jangan lupa besok ambil rapot ya, orang tuanya. Jam berapa, Pak? Jamnya nanti saya infokan di grup ketika Pak Dhani sudah tiba di Surabaya. Pak Dhani, rapotannya itu, Pak. Rapotannya libur, Pak. Ya, liburnya apa maksudnya? Ya, kayak rapotan kenaikan kelas gitu. Rapot Enggak sisipan. lah. Ada itu enggak? Misalnya ada beli dia. Oh, Bu Lydia sudah join? Halo, Bu Lydia. Pagi, Pak. Saya diminta Pagi. join sama Melvin barusan. Oke, are you free? Yes. Ada tema. Thanks. Because I will go to Surabaya now. Oke. Oke, then. Oke, terima kasih. Nanti minta tolong sekalian ditutup doa ya, Bu Lydia. Ya, siap. Oke, Hati-hati ya, anak-anak. Pak, dalam Ya. perjalanan. Oke, siap. Terima kasih. Sampai jumpa. Saya pamit. Love. Oke, pamit.